Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raras Jaheningrum. Saya mahasiswi semester 5, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini, saya akan membahas proposal penelitian kualitatif saya yang berjudul Hambatan Epistemologi, Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa pada Materi Sistem Persamaan Linier Dua Variabel. Video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester metodologi penelitian kualitatif. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan metode kualitatif dengan judul Hambatan Epistemologi Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Materi Sistem Persamaan Linier Dua Variabel. Selanjutnya ada bab 1 pendahuluan, yaitu ada latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini yaitu menurut Ramdhani 2019, hambatan epistemologi adalah hambatan belajar yang muncul akibat dari pemahaman siswa terhadap ilmu pengetahuan yang tidak lengkap atau siswa hanya dapat memahami beberapa konteks tertentu yang membuat siswa mendekati keterbatasan dalam cara berpikir pada dasar ilmu pengetahuan. Lalu kemudian berpikir tingkat tinggi adalah kemampuan berpikir kreatif yang harus dikembangkan dalam diri siswa dan merupakan tujuan pembelajaran matematika. Menurut Rahayu 2018, matematika ditinjau sebagai mata pelajaran yang dinilai memegang peranan penting pada siswa sehingga menghasilkan siswa yang berkualitas. Hal ini dikarenakan matematika ialah suatu sarana berpikir untuk mempelajari sesuatu hal secara logis dan sistematis, maka perlu adanya peningkatan mutu pembelajaran matematika. Matematika yang selalu ada di kegiatan manusia kadang tidak memberikan hasil sebagai alat utama untuk menjelaskan suatu permasalahan, menyelesaikan permasalahan hingga menjadikan salah satu awal gagasan ide di berbagai aktivitas manusia tersebut. Salah satu konsep pada matematika yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah konsep sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV yang sering digunakan untuk mengaplikasikan aktivitas dalam kehidupan seperti membuat model matematika dalam kehidupan yang saling berkaitan sehingga mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada. Kendala-kendala belajar menurut Browser tahun 2002 ada 3 faktor, yaitu hambatan konten. Kendala-kendala belajar menurut Browser 2002 ada 3 faktor, yaitu hambatan ontegeni atau kesiapan mental belajar, hambatan didaktis atau akibat pengajaran guru, dan hambatan epistemologi. Nah, pada penelitian ini akan difokuskan untuk membahas hambatan epistemologi. Hambatan epistemologi itu sendiri merupakan suatu kendala yang berhubungan dengan pengetahuan seseorang dan hanya terbatas pada konteks tertentu, menurut Dewi et al. 2021. Kemudian, kesalahan matematika yang sering terjadi pada sistem persamaan linier dua variabel, diantaranya kesalahan dalam menciptakan model matematika, kesalahan saat memahami hubungan antara fungsi linier dengan persamaan linier dalam bentuk grafik, dan kesalahan mekanisme dalam penyelesaian masalah, menurut Ma'arif tahun 2002. Hambatan epistemologi yang dialami siswa dalam materi sistem persamaan linier variabel adalah mengaitkan indikasi serta ide-ide matematis secara internal, yaitu berkaitan antara konsep materi dalam matematika seperti simbol, grafik, dan operasinya. Berdasarkan masalah tersebut, hambatan epistemologi adalah suatu kendala yang dimiliki siswa dengan konteks aplikasi yang terbatas. Selanjutnya, beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh Dewi tahun 2020 menganalisis hambatan epistemologi pada materi persamaan kuadrat siswa madrasah aliyah, di mana dari penelitian tersebut adalah kecenderungan siswa pada tipuan intuitif, kecenderungan membuat generatif, dan kecenderungan penggunaan konteks bahasa ilmiah. Dan menurut penelitian Ma'arif tahun 2020, hambatan epistemologi siswa dalam menyelesaikan masalah sistem persamaan linier dua variabel, di mana penelitian sebelumnya membahas tentang analisis kesalahan epistemologi siswa dalam materi
sistem persamaan linear dua variabel. Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud untuk mengadakan penelitian yang berjudul Hambatan Epistemologi Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa, Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan tadi, untuk menghindari perluasan permasalahan dalam penelitian ini, maka fokus penelitian yang akan diteliti yaitu yang pertama, fokus penelitian dalam penelitian ini adalah hambatan epistemologi siswa, dan fokusnya kemampuan berpikir kreatif siswa, materi sistem persamaan linear dua variabel. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Nah, berdasarkan fokus dan subfokus penelitian, maka pertanyaan penelitian ini yaitu bagaimana hambatan epistemologi kemampuan berpikir kreatif pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, berdasarkan pertanyaan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hambatan epistemologi kemampuan berpikir kreatif pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, ada manfaat teoritis, yaitu dapat memberikan manfaat bagi dunia ilmu pengetahuan, khususnya ilmu dalam pembelajaran matematika, dan juga sebagai sumber informasi maupun referensi bagi penyelesaian penelitian serupa selanjutnya. Dan manfaat empiris, yang pertama ada bagi peneliti. Peneliti dapat mengetahui hambatan epistemologi kemampuan berpikir kreatif pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian manfaat bagi sekolah dapat menjadi bahan evaluasi bagi sekolah untuk memperbaiki masalah-masalah dalam pembelajaran di kelas. Dan manfaat bagi guru dapat menambah wawasan terkait hambatan epistemologi kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Dan yang terakhir, manfaat bagi siswa dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi sistem persamaan linear dua variabel untuk mendukung pembelajaran matematika. Yang selanjutnya ada bab 2 itu tentang kajian teori. Nah, di kajian teori ini kita akan membahas deskripsi konseptual, fokus, dan subfokus penelitian. Nah, yang pertama itu ada hambatan epistemologi, yang kedua berpikir kreatif, dan yang ketiga sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, pertama itu ada hambatan epistemologi. Nah, kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian hambatan epistemologi. Jadi, hambatan epistemologi adalah hambatan belajar yang muncul akibat dari pemahaman siswa terhadap ilmu pengetahuan yang tidak lengkap, atau siswa hanya memahami beberapa konteks tertentu, yang membuat siswa mendapati keterbatasan dalam cara berpikir pada dasar ilmu pengetahuan. Nah, setelah kita mengetahui penyebabnya, setelah kita mengetahui pengertiannya, maka penyebab hambatan epistemologi pada siswa yaitu hambatan epistemologi pada siswa disebabkan adanya keterbatasan pengetahuan seseorang dalam konteks tertentu, serta hambatan epistemologi terjadi karena konsep dari pengetahuan atau matematika itu sendiri. Chovis menjelaskan bahwa hambatan epistemologi muncul sebagai konsekuensi dari sifat konsep itu sendiri, di mana perkembangan pengetahuan ilmiah seorang individu dan siswa mengalami kendala kognitif. Selanjutnya ada hambatan epistemologi pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Nah, beberapa kesalahan siswa dalam materi sistem persamaan linear dua variabel diantaranya adalah kesalahan dalam membuat model dan interpretasi model. Itu menurut Bakar, Suryadi, dan Darhim tahun 2019. Kesalahan dalam memahami hubungan antara persamaan linear dan fungsi linear dalam bentuk grafik. Itu menurut Moderstu and Gagasti 2007, dan kesalahan prosedur dalam penyelesaian masalah menurut Perbowo dan Anjarwati 2017. Tipe-tipe kesalahan tersebut tidak lepas dari bagaimana seorang siswa memahami konteks sistem persamaan linear dua variabel yang harus dikuasai secara epistemologis.
dalam mengembangkan suatu pengetahuan harus didasarkan pada konsep yang dapat dijadikan sebagai permulaan perolehan pengetahuan baru. Konsep yang telah terbukti kebenarannya kemudian menjadi pengetahuan awal dalam pembangunan pengetahuan baru. Namun, jika dalam membangun konsep tersebut siswa mengalami hambatan, maka muncul hambatan yang disebut dengan hambatan epistemologis. Kita beralih ke subfokus. Nah, subfokus dalam penelitian ini yaitu berpikir kreatif siswa. Kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian berpikir kreatif? Jadi, berpikir kreatif adalah suatu pemikiran yang berusaha menciptakan gagasan yang baru. Berpikir kreatif dapat juga diartikan sebagai suatu kegiatan mental yang digunakan seseorang untuk membangun ide atau gagasan yang baru. Kemampuan berpikir kreatif seseorang akan semakin tinggi jika ia mampu menunjukkan banyaknya kemungkinan jawaban pada suatu masalah. Semua jawaban itu harus sesuai dengan masalah, tepat, dan harus bervariasi. Ini menurut Suhendra tahun 2020. Selanjutnya, ada kemampuan berpikir kreatif matematik. Nah, kemampuan berpikir kreatif matematik pada hakikatnya mengajarkan siswa agar mampu menghadapi masalah dalam pembelajaran matematika ataupun pada kenyataan hidup. Berpikir kreatif didefinisikan sebagai cakupan kemampuan untuk melihat hubungan baru antara bidang aplikasi teknik dan untuk membuat asosiasi antara ide yang mungkin tidak terhubung. Nah, kemudian kemampuan berpikir kreatif bertujuan untuk mengajarkan siswa berpikir terbuka. Artinya, siswa dalam proses menyelesaikan masalah matematika, siswa mampu menemukan solusi alternatif dan bervariasi. Di sini ada indikator berpikir kreatif. Nah, indikator berpikir kreatif itu ada 4. Yang pertama, fluensi adalah kemampuan siswa dalam memberikan sebuah ide yang relevan dan penyelesaian yang benar. Kedua, ada flexibility, adalah kemampuan siswa dalam menjawab lebih dari satu cara dalam proses perhitungannya. Dan yang ketiga, originality, adalah kemampuan siswa membuat gagasan baru dan unik terhadap penyelesaian masalah serta tak lazim. Dan yang terakhir, ada elaboration, yaitu kemampuan siswa dalam merincikan penyelesaian masalah secara detail. Faktor rendahnya kemampuan berpikir kreatif. Nah, di sini rendahnya kemampuan berpikir kreatif siswa dapat dipengaruhi oleh kesalahan dalam cara belajar. Ada beberapa faktor antara lain, 1, siswa cenderung tidak menjawab pertanyaan guru ketika diberikan pertanyaan, sehingga hal tersebut belum menunjukkan kelancaran siswa dalam mengemukakan gagasan. Dan yang kedua, dalam menjawab pertanyaan, siswa masih menggunakan cara sendiri. Ketiga, siswa sering atau bahkan tidak pernah dilatih untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan kemampuan berpikir kreatif. Nah, subfokus yang kedua yaitu ada sistem persamaan linear dua variabel. Jadi, persamaan linear dua variabel adalah sebuah persamaan yang mengandung dua variabel, di mana pangkat dan derajat pada setiap variabelnya sama dengan 1. Bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel yaitu AX plus BY sama dengan C. Teknik penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dibagi menjadi 3 cara, yaitu yang pertama metode substitusi, kedua metode eliminasi, ketiga metode gabungan, dan yang keempat metode grafik. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan sistem persamaan linear dua variabel. Langkah yang pertama, mengganti setiap besaran yang terdapat dalam suatu masalah dengan variabel. Langkah kedua, membuat model matematika dari masalah tersebut. Langkah ketiga, model matematika ini dirumuskan mengikuti bentuk dari sistem persamaan linear dua variabel. Langkah keempat, mencari solusi dan model permasalahan dengan menggunakan metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Nah, yang selanjutnya di bab 2 ini ada penelitian yang relevan. Nah, penelitian yang relevan ini diambil dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, di sini saya mengambil penelitian yang sudah dilakukan oleh Fatimah Chandra Dewi, Vida Mahani, dan
Wijayanti yang berjudul Hambatan Epistemologi Siswa dalam Materi Persamaan Eksponen. Nah, pada penelitian ini menggunakan metode deskripsi. Hasil penelitiannya menunjukkan hambatan epistemologi yang masih ditemukan baik pada hambatan konseptual, hambatan prosedural, dan hambatan teknik operasional. Nah, bedanya dengan penelitian saya, di sini dia materinya persamaan eksponen, namun materi saya itu sistem persamaan linear dua variabel. Penelitian yang kedua itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Safira Dinda, Fitria, dan Samsul Ma'arif yang berjudul Hambatan Epistemologi pada Pembuktian Geometri Sederhana Siswa SMP ditinjau dari resiliensi matematis. Nah, penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitiannya terdapat 3 tipe hambatan epistemologi siswa dalam membuktikan teorema Pitagoras. Sama, di sini perbedaannya yaitu terletak di materinya dan persamaannya sama-sama menilai hambatan epistemologi siswa. Lalu penelitian yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nining Siva Elvia, Hevi Rizky Maharani, dan M. Aminuddin yang berjudul Hambatan Epistemologi Siswa dalam menyelesaikan masalah bangun ruang sisi datar. Nah, penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa hambatan konseptual terjadi dikarenakan dapat menganalisa konsep soal yang diberikan dan malas dalam menuliskan rumus yang diperlukan. Sama-sama yaitu perbedaannya terletak di materinya dan persamaannya itu sama-sama meneliti tentang hambatan epistemologi siswa. Yang selanjutnya ada bab 3. Bab 3 itu berisi tentang metodologi penelitian. Ini yang pertama kita akan membahas tentang alur penelitian. Nah, alur penelitian ini merupakan langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan saat melakukan penelitian agar tujuan penelitian yang ingin dicapai itu dapat tercapai. Adapun langkah-langkah atau tahapannya sebagai berikut. Yang pertama itu ada kegiatan pendahuluan. Kegiatan ini diawali dengan membuat proposal penelitian, kemudian menemukan wilayah yang ingin diteliti, waktu penelitian, subjek penelitian, dan merancang agenda penelitian, serta membuat izin penelitian. Nah, yang kedua, pembuatan instrumen penelitian. Penelitian ini menyusun panduan wawancara, lembar validasi, merancang RPP, dan membuat soal tes tertulis yang berisikan indikator berpikir kreatif siswa untuk menjawab soal-soal yang akan diteliti. Dan alur yang ketiga yaitu validasi instrumen penelitian. Nah, pada tahap ini RPP, soal, dan panduan wawancara yang sudah dibuat diserahkan kepada tim validator yang terdiri dari dosen pendidikan matematika dan guru matematika yang bersangkutan. Yang keempat, pembelajaran berbasis lesson study. Siswa akan melakukan pembelajaran dengan berbasis lesson study. Kemudian siswa akan menyimak penjelasan dari guru. Yang kelima, pemberian soal tes berpikir kreatif. Nah, pada tahap ini siswa akan diberikan tes tentang materi sistem persamaan linear dua variabel yang memuat indikator berpikir kreatif siswa. Nah, yang keenam itu ada tahap wawancara. Wawancara setelah siswa mengerjakan soal tes, selanjutnya adalah tahap wawancara. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data kualitatif yang diungkap secara lisan. Nah, alur yang ketujuh yaitu analisis data dari hasil tes dan wawancara. Nah, tahapan ini menganalisis data hasil wawancara yaitu berupa angket. Terus analisis ini dilakukan untuk menganalisis kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Yang ke-8 yaitu ada triangulasi. Nah, penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Metode yang digunakan adalah tes, wawancara, dan observasi. Dalam hal ini didapatkan akan dibandingkan dengan wawancara yang sebelumnya, sehingga menghasilkan hasil yang akurat.
Yang kesembilan ada kesimpulan. Pada tahap ini disimpulkan analisis data yang telah didapatkan sebelumnya dan hasilnya akan menjawab pertanyaan yang tertera pada rumusan masalah. Yang ke-10, pembuatan laporan. Nah, laporan dibuat untuk mencatat secara rinci mulai dari proses penelitian sampai dengan hasil penelitian. Selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Nah, tempat penelitian ini akan dilaksanakan di SMP Negeri 234 Jakarta yang terletak di Jalan Kayu Tinggi, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kabupaten Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Dan untuk waktu penelitiannya akan dilaksanakan pada semester ganjil tahun 2022-2023. Nah, waktu penelitian direncanakan mulai pada semester ganjil dikarenakan materi sistem persamaan linear dua variabel terdapat pada RVP semester ganjil. Selanjutnya ada latar penelitian. Nah, pada latar penelitian ini, peneliti memilih tempat dan lokasi untuk melakukan penelitian. Nah, peneliti ini memilih tempat SMPN Negeri 234 Jakarta, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Nah, subjek dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 8 SMP 234 Jakarta dengan jumlah responden 5 orang siswa. Nah, apabila dilihat dari lokasi penelitian, SMP 234 Jakarta berada di wilayah pemukiman cukup padat penduduk. Artinya, akses perjalanan ke lokasi penelitian mudah dijangkau dengan kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi, dan lokasi dianggap memiliki informasi yang berkaitan dengan masalah serta dapat menjadi sumber yang baik. Serta kegiatan yang ada di lokasi tersebut dapat dilakukan penelitian karena lokasi tersebut terdapat proses belajar mengajar yang mengarah pada sistem persamaan linear dua variabel dan bisa diamati siswanya untuk dijadikan penelitian, yaitu meninjau hambatan epistemologi berpikir kreatif siswa. Nah, selanjutnya ada metode dan prosedur penelitian. Nah, pada metode penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Menurut Dimas 2016, penelitian kualitatif menempatkan manusia sebagai figur terpenting dalam penelitian. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lalu metode yang akan digunakan adalah metode studi kasus. Studi kasus ini merupakan studi tentang individu atau kelompok dan berjangka waktu relatif lama dan terus-menerus. Ini menurut Herni tahun 2018. Nah, untuk prosedur penelitiannya, sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu mempersiapkan segala hal yang akan dilakukan dalam penelitian. Prosedur penelitian yang dilakukan yaitu ada 3 tahap. Tahap yang pertama, tahap perencanaan. Nah, pada tahapan ini meliputi kegiatan penentuan apa saja yang ingin diteliti, kegiatan mencakup observasi lapangan, dan permohonan izin kepada subjek yang diteliti, penyusunan usulan penelitian, serta data-data yang diperlukan sebelum melakukan penelitian. Penelitian membuat instrumen observasi serta instrumen wawancara kepada kepala sekolah dan guru kelas 8 SMP 234 Jakarta untuk mencari informasi yang berhubungan dengan hambatan yang dialami siswa dalam materi sistem persamaan linear dua variabel. Tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan dilakukan meliputi mengumpulkan sejumlah informasi data yang berkaitan dengan hambatan epistemologi berpikir kreatif siswa pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Nah, data tersebut diperoleh melalui observasi kelas, wawancara mendalam kepada kepala sekolah dan guru, serta dokumentasi dengan cara melihat langsung proses pembelajaran. Dan tahap ketiga yaitu tahap analisis data. Nah, setelah mengumpulkan data, yaitu peneliti melakukan analisis data. Dalam analisis data, peneliti mengelompokkan beberapa pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang telah diajukan, sehingga peneliti dapat mengetahui dan mendeskripsikan hambatan epistemologi siswa, berpikir kreatif siswa,
dalam materi sistem persamaan linier dua variabel di SMP Negeri 234 Jakarta. Nah, di sini ada peran peneliti. Peran peneliti dalam penelitian kualitatif adalah sebagai perencana, pengumpul data, penganalisis, hingga sebagai pencetus penelitian. Pada penelitian kualitatif mengutamakan penelitian atau dengan bantuan orang lain yang merupakan alat pengumpul data utama atau moleong. Penelitian tidak hanya berperan sebagai pengambil data, pengolah data, dan penemu data hasil penelitian, namun peneliti juga sebagai teman untuk subjek penelitian, sehingga hasil yang didapatkan dalam penelitian tersebut lebih akurat dan benar karena dengan subjek percaya dengan peneliti, maka akan memudahkan subjek untuk bercerita jujur dan sesuai dengan keadaan yang terjadi. Dan selanjutnya, bab 3 ini ada data dan sumber data. Nah, kalau sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, di mana sumber data primer didapatkan secara langsung dari informa penelitian. Nah, penelitian memberikan beberapa narasumber yang akan dijadikan pewawancara dalam mencari informasi terkait permasalahan pada penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Ini akan dijelaskan. Data primer merupakan sumber data yang dapat digunakan langsung dengan melakukan pengamatan langsung dan mewawancarai di lapangan. Sumber data primer pada penelitian ini yaitu kepala sekolah, guru kelas 8, serta siswa-siswi kelas 8 SMPN 234 Jakarta. Nah, untuk data sekundernya, sumber data sekunder didapatkan dari buku-buku dan dokumen-dokumen mengenai subjek penelitian. Sumber tertulis yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan rujukan yang peneliti ambil dari buku, skripsi, jurnal, dan sebagainya. Sedangkan dokumen yang didapatkan oleh peneliti melalui pengambilan dokumen guru berupa silabus, RPP, dan penggunaan foto pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang diamati. Dokumen yang diamati tersebut berkaitan dengan materi sistem persamaan linier dua variabel. Nah, selanjutnya ada teknik dan prosedur pengumpulan data. Nah, di sini ada teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan 3 hal. Yang pertama itu ada tes. Pada penelitian ini digunakan tes kemampuan pemecahan masalah materi sistem persamaan linier dua variabel. Siswa diberikan soal tes materi sistem persamaan linier dua variabel yang terdiri dari beberapa soal. Soal-soal tersebut secara berturut-turut digunakan untuk mendapatkan data hambatan konseptual, hambatan prosedural, dan hambatan teknik operasional. Nah, untuk kesalahan tersebut dijadikan sebagai dasar hambatan epistemologi, yaitu hambatan konseptual, hambatan prosedural, dan hambatan teknik operasional. Dan jawaban siswa ditinjau dari proses berpikir kreatif siswa dalam menjawab soal yang diberikan. Teknik yang kedua yaitu dengan wawancara. Peneliti menggunakan metode wawancara sebagai suatu alat pengumpulan data dengan tujuan mengetahui tanggapan dari para guru maupun responden mengenai apa yang dibahas oleh peneliti. Dalam hal ini, pewawancara terlebih dahulu membuat kerangka dan garis pokok pertanyaan. Wawancara dilakukan antara peneliti dan siswa untuk memperoleh data informasi lebih mendalam mengenai apa yang dibahas oleh peneliti sehingga dapat memperkuat masing-masing subfokus. Teknik yang ketiga yaitu dengan observasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengamatan langsung ataupun peninjauan secara cermat terhadap berbagai hal atau kondisi yang ada. Observasi sebagai penguat dari wawancara, tujuannya untuk mendapatkan data konkret sesuai data alamiah di lapangan. Peneliti mengamati perilaku dan hambatan yang dialami siswa dalam belajar sistem persamaan linier dua variabel. Teknik yang keempat yaitu ada teknik dokumentasi. Peneliti melakukan studi dokumentasi yang merupakan tahap yang dilakukan setelah observasi. Nah, dokumentasi ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen proses belajar. Pada penelitian ini, dokumen yang digunakan berupa perangkat pembelajaran dan foto-foto saat proses belajar mengajar berlangsung.
Dalam penelitian ini, metode dokumen digunakan untuk memperoleh data mengenai sejauh mana pelaksanaan pembelajaran siswa di SMP 234 Jakarta. Nah, yang selanjutnya ada teknik analisis data. Pada teknik analisis data ini dibagi menjadi 4 teknik, yaitu yang pertama teknik pengumpulan data. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan pedoman wawancara, mempersiapkan instrumen angket, lembar observasi sesuai data di lapangan, kemudian memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasinya. Selanjutnya ada tahap reduksi data. Nah, pada tahap ini, peneliti menggolongkan data berdasarkan kebutuhannya. Reduksi data yang dilakukan peneliti meliputi merangkum, memilih data yang pokok, memfokuskan pada data yang penting, dan membuang data yang tidak diperlukan. Hal-hal pokok yang disiapkan untuk penyajian data berupa data mengenai apa saja hambatan epistemologi siswa dalam materi sistem persamaan linear dua variabel, serta proses berpikir kreatif siswa dalam materi sistem persamaan linear dua variabel. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya. Teknik yang ketiga yaitu penyajian data. Nah, pada penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagan, dan hubungan setiap fokus dan subfokus yang diteliti. Data yang disajikan merupakan data yang telah direduksi. Pokok bahasan penelitian tersebut meliputi deskripsi hambatan epistemologi berpikir kreatif siswa pada materi sistem persamaan linear dua variabel yang diamati melalui proses belajar mengajar pada SMP Negeri 234 Jakarta. Penyajian data disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif dan tabel-tabel agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Nah, teknik yang keempat yaitu ada teknik penarikan kesimpulan. Nah, pada teknik penarikan kesimpulan ini dilakukan oleh peneliti merupakan simpulan dari hambatan epistemologi berpikir kreatif siswa yang dialami pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti berdasarkan hasil dari pengumpulan data dari reduksi data dan penyajian data yang tersusun secara sistematis dan logis. Nah, yang terakhir itu ada pemeriksaan keabsahan data. Nah, pada teknik pemeriksaan keabsahan data, dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi itu merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Itu menurut Jacqueline 2016. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Nah, kita akan bahas satu-satu. Jadi, pada penelitian ini, triangulasi sumber ialah pengujian data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui wawancara kepada siswa-siswi SMP Negeri 234 Jakarta. Kemudian untuk triangulasi teknik dipergunakan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode observasi lapangan seperti mengamati aktivitas kegiatan belajar mengajar matematika secara langsung, wawancara, penggunaan metode dokumentasi untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan rinci apa yang diamati oleh peneliti. Sekian penjelasan dari saya tentang proposal penelitian metode kualitatif. Semoga dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.